Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami dari HKBP Temba atas nama seluruh pelayan dan jemaat HKBP Temba Resok Sitinjak Distrik 3 Humbang mengucapkan selamat beribadah melalui ibadah online Nusantara TV ini, dan firman Tuhan khotbah yang menjadi kabar sukacita buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat 21. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat 21. Saya akan membacakannya, mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah pemeliharaan Allah yang universal. Nah, kita mau memahami khotbah ini berangkat dari topik minggu itu. Di mana melalui topik minggu itu kita mau melihat bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Semua yang diciptakan oleh Tuhan, baik itu hewan, tumbuhan, bahkan kita manusia, ada dalam pemeliharaan Tuhan.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, mungkin saat ini dalam segala situasi kondisi yang kita alami, kita merasa bahwa Tuhan memelihara kita dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin kita melihat mengapa Tuhan berbeda memberikan berkatnya kepada saya dan kepada orang lain. Mengapa orang lain dipelihara dan diberkati dengan kelimpahan, dengan harta. Namun mengapa saya hidup penuh dengan kekurangan, hidup dengan penderitaan, hidup dengan rasa sakit. Mungkin pertanyaan itu sering muncul dalam kehidupan kita, dalam hati kita, ketika kita mencoba membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang, sehingga kita menyimpulkan Allah pilih kasih, Allah tidak adil, Allah berbeda-beda memberikan pemeliharaannya kepada kita. Namun satu hal yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari, pemeliharaan Allah atas kita, ciptaannya, tentu itu didasarkan pada pengenalannya. Allah sangat mengenal kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dalam pemeliharaannya tentu Allah bukan pilih kasih. Allah tetap di dalam kasihnya. Allah yang adil. Namun keadilan Allah jangan kita pakai dalam ukuran keadilan manusia. Dia menciptakan kita, tapi percayalah, dia tidak menelantarkan kita. Namun oleh kasihnya, oleh keadilannya, oleh kedaulatannya, oleh pengenalannya kepada kita, dia memelihara kita dan memberi kita yang terbaik sesuai dengan pengenalan Allah kepada kita pribadi lepas pribadi. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua yang Tuhan lakukan dalam pemeliharaannya, dalam satu visi dan misi, bahwa semuanya itu Tuhan lakukan untuk mewujudkan rencana Allah akan dunia ini. Nah, untuk itu jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan memahami pemeliharaan Allah yang demikian, kita mau memahami nats khotbah kita hari ini, di mana kita mau melihat bagaimana pemeliharaan Allah atas Abraham, Sarah, dan Ishak. Demikian juga pemeliharaan Allah atas Hagar dan anaknya Ismail. Seperti yang kita ketahui bersama, oleh iman dan ketaatan Abraham, Allah berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya. Keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya menjadi bangsa pilihan. Dan melalui keturunannya Allah akan hadir mendatangkan Raja Mesias yang menjadi juru selamat. Dan kalau kita tahu sejarah Alkitab sendiri sangat jelas menunjukkan bahwa Allah telah berjanji kepada Abraham dan kepada Sarah bahwa Allah akan memberikan kepada mereka anak laki-laki, keturunan. Untuk itu kita bisa melihat dalam perjalanannya Allah benar-benar memenuhi janji itu. Allah memberkati Abraham, Ishak, Yakub, keturunannya. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwa Yesus Kristus yang adalah juru selamat lahir dari garis keturunan Abraham. Itu membuktikan bahwa Allah setia pada janjinya. Allah setia memberkati, memelihara Abraham dan keturunannya. Namun yang menjadi pertanyaan sesuai nats ini, bagaimana dengan Hagar dan Ismail? Apakah Allah membuang mereka? Apakah Allah tidak mengasihi mereka? Tentu tidak. Karena Alkitab juga sangat jelas menunjukkan, bahkan nats khotbah kita hari ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah menolong Hagar dan Ismail. Allah memberkati Ismail juga menjadi bangsa yang besar. Bahkan ketika Ismail dan ibunya Hagar haus bahkan sampai mau mati, nats ini menunjukkan Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, untuk itu saudara yang terkasih, apa yang mau kita lihat? Bahwa nats ini mau menunjukkan Allah itu adil, Allah itu adalah Allah yang menepati janjinya,
dalam memberkati Abraham dan keturunannya, baik itu Ishak dan Ismail. Namun semuanya Tuhan lakukan dalam sebuah rencana penggenapan karya Allah. Rencana penggenapan karya Allah dalam menyelamatkan dan memulihkan dunia ini. Itu sebabnya seperti yang kita lihat dalam nats ini, Allah memberkati Ishak dan Ismail. Tapi kita lihat tadi dalam nats ini dikatakan bahwa di ayat 12 fokus penggenapan karya Allah itu melalui kehadirannya, melalui juru selamat. Dikatakan di ayat 12, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, nats ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu bukan pilih kasih. Allah bukan Allah yang tidak adil. Allah bukan membuang Hagar dan Ismail. Allah bukan lebih mengasihi Ishak, Sarah dan Abraham. Tapi bagaimanapun pemeliharaan Tuhan atas Ishak dan Ismail, bagaimanapun kerencana dan kehendak Tuhan atas Ishak dan Ismail, semuanya dalam rangka Allah punya rencana besar. Dan nats ini menunjukkan kesetiaan Allah mengasihi kita dan memelihara semua umat yang Dia ciptakan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa dan bagaimanapun kehidupan kita saat ini, sekalipun kita merasa seolah Tuhan memelihara kita dengan cara yang berbeda dengan orang lain, tapi firman Tuhan mengajak kita jangan pernah berkata Tuhan itu tidak adil. Jangan pernah berkata Tuhan itu pilih kasih. Tuhan memelihara dengan caranya Tuhan. Ia mengenal setiap ciptaannya. Dia memberikan yang terbaik bagi setiap ciptaannya. Dan semua cara pemeliharaan Tuhan dalam rangka Tuhan sedang menggenapi karya keselamatannya atas pemulihan dunia ini. Nah, apa pesan yang boleh kita petik melalui nats ini? Nah, saya mau mengajak kita seperti yang saya buka tadi dalam khotbah ini, kita mau memahami nats ini berangkat dari topik. Kita tidak mau melihat fokus tentang Ishak dan Ismail, bagaimana Ishak nantinya, bagaimana Ismail nantinya. Tapi nats firman Tuhan hari ini dibingkai dalam sebuah topik bahwa Allah yang penuh kasih itu memelihara Ishak dan Ismail, memelihara semua orang, memelihara semua ciptaan. Bukan hanya manusia, tapi bahkan ciptaan lainnya. Seperti binatang dan tumbuhan sekalipun. Nah, pesan pertama firman Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa jangan khawatir. Allah mendengarkan seruan kita. Untuk itu mari senantiasa berserulah kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita ciptaannya. Allah mendengarkan setiap seruan kita. Agar pernyataan itu semakin meneguhkan hati kita untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Ismail, arti dari nama Ismail berasal dari kata Syama dan El. Ismail, Syama dan El. Syama itu dengarkan, El Tuhan. Ismail artinya Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan akan menuntun, menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Wujud dari pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Nah, Allah yang memberikan nama itu kepada Hagar. Sekali lagi, Ismail itu adalah nama yang diberikan oleh Allah kepada Hagar. Nah, itu artinya itu menjadi bentuk wujud janji Tuhan kepada Hagar, janji pemeliharaan Tuhan kepada Hagar, bahwa Allah akan memelihara Hagar, Allah akan memelihara Ismail. Namun seperti yang kita lihat dalam nats ini, Hagar merasa takut. Hagar sempat menyerah. Hagar sempat membuang anaknya dan meninggalkannya sebab dia sudah putus asa.
Itu sebabnya kita tadi baca dalam nats ini, dalam keputusasaannya malaikat Tuhan datang mengingatkannya. Seperti nama anakmu, Allah mendengar suara tangisannya. Untuk itu saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita juga harus memegang teguh pernyataan iman itu menjadi sebuah keteguhan iman bagi kita. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, yang menjadi pertanyaan, kepada siapakah engkau berseru? Kepada siapakah engkau meminta pertolongan? Apakah kita meminta pertolongan kepada kekuatan dunia ini? Apakah kita malah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Nah, firman Tuhan hari ini melalui nama Ismail mengingatkan kita, apapun yang kau butuhkan, apapun pergumulanmu, apapun yang menjadi keluh kesahmu, kekhawatiranmu, nah firman Tuhan mengajak kita, berserulah kepada Tuhan karena Tuhan itu mendengar. Bukankah Yesus sendiri mengajarkan dalam doa Bapa kami, dia berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, itu menjadi sebuah ajakan agar setiap hari kita percaya dan berseru kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan akan hidup kita setiap hari. Yakin akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Namun yang menjadi masalah, sering sekali ketika kita khawatir, ketika kita merasa kita lemah, ketika kita merasa kita punya tuntutan dan kebutuhan yang besar, ketika kita merasa kita menghadapi tantangan yang besar, namun justru kita malah bergantung kepada dunia ini yang ternyata tidak mampu memberikan jaminan mutlak atas kehidupan kita. Nah, untuk itu pesan pertama firman Tuhan hari ini kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, berserulah dan percayalah hanya pada pemeliharaan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, dia mendengar. Dan dia hadir senantiasa dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jangan malah kita berkata kita mencari hidup, tetapi justru kita menjauh dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, sering sekali terjadi bagi banyak orang percaya dengan alasan mencari kehidupan, mencari kebutuhan hidup, mencari yang dibutuhkan dalam hidup, tapi justru dia menjauh dari sumber kehidupan itu sendiri. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita, ketika engkau membutuhkan sesuatu dalam kehidupanmu, berserulah kepada Tuhan dan percayalah atas pemeliharaannya saja, karena dia mendengarkan setiap seruan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, untuk itu jangan takut. Mari membuka mata untuk melihat bahwa dalam kehidupan kita nyata pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, bahwa dalam kehidupan kita sebenarnya kalau kita mau jujur membuka mata, hidup ini penuh atas pemeliharaan Tuhan. Namun itu yang terjadi. Rasa takut, kekhawatiran sering sekali membutakan mata kita. Sehingga kita tidak mampu melihat bahwa ternyata hidup ini dipenuhi oleh karya kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dikatakan di ayat 19 dalam nats ini, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Berarti kalau kita bisa memaknainya, sebenarnya sumur itu tidak jauh dari Hagar. Tetapi karena dia takut, karena dia khawatir, dia tidak melihat ada air di dekatnya. Bahkan kalau kita membaca dalam Kejadian 16, sebenarnya Hagar juga sudah pernah ditolong Tuhan. Ketika dia lari dari Sarah, dia haus, lalu Allah juga menunjukkan sebuah sumur, lalu Hagar menamakan peristiwa itu El Roi. Aku telah melihat Tuhan. Dan menamakan sumur itu menjadi sebutan El Roi. Aku telah melihat pertolongan Tuhan. Nah, artinya Hagar sudah pernah ditolong Tuhan. Dan pada saat dia khawatir dalam nats ini, di sampingnya dekat dengannya ada sumber air. Tapi lagi-lagi ketakutan dan kekhawatiran yang ada padanya
menutup matanya sehingga dia tidak melihat bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya. Itu sebabnya menjadi sebuah gambaran bagi kehidupan kita. Sering sekali ketakutan kita, kekhawatiran kita membuat kita tidak sadar sebenarnya di sekitar kita ada pertolongan Tuhan. Sebenarnya hidup kita dipenuhi oleh pertolongan Tuhan. Sehingga ketika kita membutakan mata oleh ketakutan itu, yang terjadi malah menambah beban, menambah masalah, menambah problem. Kalau kita baca tadi dalam epistel kita Matius 6 ayat 27, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang dapat menambah sehasta saja panjangnya jalan kehidupan oleh karena kekhawatiran. Artinya kekhawatiran bukan menambah solusi. Ketakutan bukan menambah jalan keluar, tapi justru menambah beban. Dan segala masalah, dosa, kejahatan yang terjadi di dunia ini, itu dampak dari ketakutan. Mengapa orang mencuri? Karena dia takut, khawatir, tidak makan. Mengapa orang korupsi? Karena dia ketakutan akan hidupnya. Harta yang dia miliki, dia tidak mampu yakin itu mampu mencukupkannya. Mengapa ada orang penindasan terhadap yang lemah? Membodoh-bodohi orang miskin. Itu semua karena kekhawatiran. Mengapa ada eksploitasi alam, penebangan pohon, perusakan alam, peperangan di mana-mana, perselisihan para saudara, abang beradik yang berkeluarga bisa jadi berantam, berselisih karena khawatir akan kebutuhan perut. Itu semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran. Nah, itu menunjukkan bahwa kekhawatiran, ketakutan membutakan mata kita dan membuat kita hidup dalam problem, banyak masalah. Maka firman Tuhan hari ini seperti Allah yang membuka mata Hagar, maka mari biarlah Tuhan juga membuka mata kita untuk melihat ternyata karya Allah, kasih Allah nyata dalam hidup kita. Mari jujur, kalau kita menghitung setiap berkat Tuhan yang kita terima, bukankah itu mahal dan berharga? Bukankah kesehatan ini sangat berharga? Bukankah nafas hidup ini sangat berharga? Masihkah kita meragukan hidup ini penuh dengan pemeliharaan Tuhan? Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan kedua firman Tuhan hari ini, mari membuka mata untuk mengakui dan melihat dalam sejarah perjalanan hidup kita di hari lampau sampai saat ini Tuhan telah memelihara kita. Maka percayalah, hidup kita ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi setiap langkah kita di sana ada pemeliharaan Tuhan. Mari lihat itu, mari saksikan itu, dan mari datanglah hanya pada pertolongannya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan firman Tuhan kepada kita saat ini, bahwa melalui topik minggu pemeliharaan Allah yang universal, menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Sekalipun dunia ini telah rusak oleh dosa, sekalipun manusia selalu menunjukkan kebebalan hatinya, selalu membalikkan diri dari kehendak Tuhan, tapi Allah senantiasa berulang kali, tidak henti-hentinya Allah memelihara kita. Itu menunjukkan Allah mengasihi kita dan kita berharga bagi Allah. Namun kita perlu ketahui bahwa Allah tidak ingin kita hanya fokus kepada kehidupan, kebutuhan hidup di dunia ini saja. Yang Allah inginkan, kita juga hendaknya memenuhi kebutuhan kita dengan kebutuhan rohani, dengan firman Tuhan. Itu sebabnya di epistel kita Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepadamu. Itu artinya Allah tidak menutup mata atas kebutuhan hidup kita. Tapi yang Allah inginkan, bagaimana hidup kita juga hendaknya memprioritaskan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi kebenaran Tuhan, hendaknya kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Mari seperti Salomo dalam doanya. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13, Allah berkata kepada Salomo, Salomo, kau mau minta apa? Salomo berkata, Tuhan, jangan berikan aku harta, jangan berikan aku kekayaan, jangan berikan aku kekuasaan, tapi berikan saya hati yang mampu memahami
kebenaran firman-Mu. Mendengar doa dari Salomo, Allah berkata, ketika kau meminta hati yang paham akan kuberi. Namun walaupun engkau tidak meminta harta, aku juga menambahkannya. Jadi ini bukan hanya sekedar ilusi saja, bahwa ketika kita mendahulukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan juga akan menambahkan segala yang baik. Kalau kita benar-benar mau percaya dan mau mendahulukan kepentingan Tuhan. Mari orang percaya dimanapun kita berada. Apakah ketika hari Minggu, kalau di kota-kota udah ada ibadah dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kita bisa memilih ibadah jam berapapun. Kalau di daerah-daerah kampung, sering sekali ketika musim panen, jam 10 lagi panas matahari, maka mereka bingung. Dan banyak sekali yang lebih memilih menjemur padi jam 10 pagi daripada ke gereja. Kita mau memenuhi kebutuhan hidup, tapi kita tidak mendahulukan si pemberi kehidupan. Nah, maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat itu. Kita berharga bagi Tuhan. Kita spesial, sedangkan burung, bunga-bunga, tadi itu epistel kita, Tuhan pelihara. Apalagi kita, bukankah kita ciptaan Tuhan yang sangat spesial? Tapi Tuhan meminta, dahulukan firman Tuhan. Dahulukan kerajaan Tuhan, agar semuanya Tuhan tambahkan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk itu sesuai dengan topik minggu kita, jika Allah itu pemelihara segalanya, Dia memelihara secara universal. Untuk itu firman Tuhan mengajak kita, mari jadilah berkat, jadilah kasih bagi semua orang. Kalau Allah saja tidak membeda-bedakan. Dia tidak membedakan Ismail dan Ishak. Dia tidak membedakan manusia dan burung. Dia memelihara segalanya. Lalu mengapa kita membeda-bedakan? Mari mengasihi tanpa membedakan agama. Mari mengasihi tanpa membedakan latar belakang. Mari mengasihi tanpa membedakan apapun. Jadilah berkat, jadilah kasih bagi semua orang secara universal. Mari menjadi pembawa damai tanpa membeda-bedakan. Dan mari juga berdamai dengan alam ini. Bukan hanya berdamai dengan manusia, tapi kita dipanggil berdamai dengan pohon, berdamai dengan udara, berdamai dengan alam. Karena Tuhan menciptakan segalanya dalam sebuah keutuhan. Dan Tuhan memelihara segalanya untuk menampilkan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menyadari pemeliharaan-Mu, agar apapun dalam kehidupan kami yang kami hadapi, kami percaya hanya pada pemeliharaan Tuhan saja. Untuk itu berkati semua jemaat-Mu, apapun yang mereka pergumulkan, apapun yang mereka inginkan, rindukan dalam kehidupannya, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengajari kami, meneguhkan kami, bahwa semuanya dapat kami peroleh ketika kami hidup di dalam kasih Tuhan. Dan bukan itu saja, Engkau mengajak kami, memanggil kami, agar dalam hidup ini kami bukan hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan daging saja, bukan hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini saja, karena hidup kami bukan berakhir di dunia ini. Tapi Tuhan menginginkan agar kami juga memenuhi hidup kami dengan kebutuhan rohani, memenuhi kehidupan kami dengan firman-Mu, mencari dahulu kebenaran Engkau. Dengan demikian Engkau akan memberikan, menambahkan segala yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati semua orang percaya dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesedihan. Tuhan yang hadir menghibur, menguatkan, menyembuhkan, dan memberikan kehidupan yang terbaik. Berkati semua orang percaya di dunia ini, agar kami boleh menjadi berkat, menjadi saluran sukacita ketika Engkau hadir memelihara semua orang. Engkau hadir tanpa membeda-bedakan. Maka biarlah kasih-Mu, teladan yang Kau tunjukkan, menjadi pola kehidupan kami, agar keberadaan kami dimanapun kami berada menjadi berkat bagi semua orang tanpa membeda-bedakan, menjadi sukacita, menjadi pembawa damai,
bagi semua orang, terlebih bagi alam ciptaan ini. Terkhusus bagi gereja HKBP Temba yang saat ini menjadi panduan ibadah online Nusantara TV ini, berkati gereja ini, di mana gereja ini saat ini sedang fokus dalam pembangunan. Biarlah kasih Tuhan juga yang senantiasa meyakinkan kami atas pemeliharaan Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan juga yang menggerakkan setiap hati orang yang mau membantu agar pembangunan di tengah-tengah gereja ini boleh tercukupkan, dan semuanya itu kami percayakan dalam pemeliharaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi Nusantara TV yang senantiasa Tuhan pakai untuk ikut menyebarkan kasih Tuhan, menyebarkan sukacita yang dari Tuhan melalui ibadah online. Engkau yang memberkati pimpinan di Nusantara TV, semua hamba-hambamu yang ikut bekerja dan melayani di tempat ini, sehingga mereka juga beroleh sukacita, beroleh kebahagiaan, beroleh pemeliharaan yang dari Tuhan, dan dalam sukacita itu mereka senantiasa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.